Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2024. Ketika di award ceremony dibacakan Platinum Winner gitu, gimana Kak perasaannya? Oke, jadi begini Kak Datina, spesialnya, jadi di tahun lalu itu di saat awarding ceremony itu sebetulnya juga saya MC-nya di situ. Jadi saya terpilih juga jadi MC-nya. Kebetulan sudah di-spill sama Kak Alia dan tim ICCA jika nanti kalau kategorinya Kak Aga jangan diumumin sendiri ya. Jadi kan saya ada partner MC di situ kan. Jadi jangan Kak Aga sendiri yang ngumumin. Oh baik Kak. Jadi mungkin ada persiapan preparing di situ ya kali ya untuk jangan saya sendiri begitu yang mengumumkan. Nah, ketika disebutkan untuk di layarnya itu sudah deg-degan Kak. Dan ternyata platinumnya dari Bank BRI. Wah, di situ saya bingung antara saya harus menuntaskan tugas saya sebagai MC atau harus naik ke panggung nih. Galau jadinya. Tapi Kak Ella, Kak Alia, ayo naik aja Mas Aga, naik aja Mas Aga. Jadi ya udahlah, aku tinggal dulu sementara tugas saya sebagai MC itu naik ke atas panggung untuk menerima penghargaannya. Luar biasa sekali, merinding, bergetar semuanya. Jadi karena tim BRI pun juga di ujung, jadi kita berlawanan arah begitu Kak. Jadi ya, saya di pojok depan, tim BRI di pojok lainnya begitu. Jadi mau nyamperin pun juga jauh banget gitu kan. Nah waktu itu ada beberapa juga teman rekan-rekan dari BRI menghampiri saya, benar-benar kayak termehek-mehek begitu ya, di tengah-tengah panggung peluk-pelukan, padahal belum naik ke atas panggung gitu kan. Jadi termehek-mehek di bawah panggung di depan begitu kan. Jadi spotlight banget. Nah waktu itu terus kemudian naik di atas panggung dan diberikan medali serta sertifikat. Wah luar biasa. Tidak sebelumnya tuh nggak percaya begitu bisa dapat platinum. Tapi dengan kekuatan mindset juga dari awal bahwasanya aku harus pergi ke Korea tahun ini, gitu Kak. Jadi sebelumnya pengen cerita terlebih dahulu nih teman-teman dan Kak Danita ya. Jadi sebelum kami dari tim BRI, khususnya tim ICC BRI itu maju ya untuk lomba, kami punya tim yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan perlombaan ini. Tentunya kami punya tim untuk brainstorming, kita punya tim untuk saling berlatih begitu ya, untuk kemudian memberikan penampilan yang terbaik kami di ajang TBCCA 2024 kemarin, sehingga menghasilkan sebuah presentasi yang unik dari saya, dari Customer Service PT Bank Rakyat Indonesia dengan tematik Harry Potter. Jadi karena mungkin ini ya, karena saya berkacamata ikonik sekali, jadi dimasukkan ke AI kok cocok nih. Nah jadi akhirnya terlahirlah sebuah presentasi saya dengan tematik Harry Potter ini, begitu. Jadi dari saya Maruf Nuraga dari Customer Service PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian saya juga membawakan case yang sangat unik karena saya banyak sekali case yang saya hadapi untuk menyelesaikan kendala nasabah. Yang paling menarik dari kasusnya Ibu Lina ini, Kak. Kemudian dan teman-teman sekalian, jadi saya punya mantra khusus nih sebagai Harry Potter. Mantranya apa? Oke, kita ulik nanti ya. Nah, di sini fokus utamanya adalah phishing ini saya analogikan sebagai Voldemort karena musuhnya Harry Potter adalah Voldemort ini, begitu. Jadi kasusnya Ibu Lina ini sama APK juga ada invitation wedding WhatsApp blast. Jadi ada undangan pernikahan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Beliau ini karena untuk profilingnya juga sudah berumur 40 tahun, kemudian juga ya kurang paham lah akan teknologi digital service experience tentang perbankannya pun juga kurang begitu. Dan juga ternyata dari Ibu Lina kami bantu pengecekan, masih new regular customer, belum lama begitu. Dan
Fokus problemnya di sini bahwasanya tadi sudah saya mention sebelumnya, beliau mendapatkan digital wedding invitation, kemudian dari aplikasi yang dikirim tersebut, linknya tersebut dikliklah oleh Ibu Lina, dan ternyata 3 juta rupiahnya hilang. Dan kebetulan sekali nih, waktu itu Ibu Lina menghampiri saya nangis, bingung, kan sudah tua ya beliau ya, sudah berumur, jadi bingung mau harus gimana, karena beliaunya pagi hari ketika klik link itu beliau ke pasar. Beliau ingin ke pasar seperti itu, kemudian ingin mengambil dana dari kartu ATM-nya. Loh, kok saldonya kok dirasa berkurang ya? Nah, berhubung pengambilan uangnya di mesin ATM di kantor saya tempat bekerja, jadi langsunglah menemui saya. Nangis-nangis, kok bisa uangnya bisa hilang 3 juta begitu. Dan ya ekspektasinya hanya satu lah, dari Bu Lina itu harus uangnya bisa dikembalikan. Nah, sesuai dengan standar operasional dari BRI, apabila terjadi indikasi phishing atau hal semacam ini, penipuan, jadi kita harus pengamanan data nasabah terlebih dahulu. Jadi wajib sekali blokir kartu debit, delete akun Brimo-nya jika ada, kemudian mereset setelan pabrik ponsel dari nasabah itu sendiri. Begitu. Kemudian apa yang saya harus lakukan di sini? Jadi saya juga bingung karena Ibu Lina datang dengan marah juga iya, nangis juga iya. Saya punya mantra khusus yang namanya Wingardium Leviosa. Nah, ini adalah kreativitas saya untuk menyelesaikan kendala dari Ibu Lina ini untuk mengembalikan dananya 3 juta rupiah itu. Dengan cara apa? Yang pertama, let's secure it first. Jadi sudah saya mention sebelumnya bahwasanya pengamanan data nasabah itu harus segera dilakukan terlebih dahulu. Jadi blokir apapun itu kartu yang dimiliki, kemudian Brimo account-nya, kemudian mereset setelan awal pabrik ponsel itu juga harus wajib sekali. Jadi benar-benar harus diamankan terlebih dahulu data-data nasabah yang masuk atau yang berada di sistem dari Bank BRI. Begitu. Kemudian verify the information and show the best empathy. Karena Ibu Lina ini sudah berumur begitu ya. Jadi saya arahkan, saya punya special treatment di sini Kak Danita. Danina. Jadi saya punya special treatment bahwasanya ada ruang VIP room yang saya siapkan. Saya arahkan Ibu Lina ke ruangan tersebut, saya tenangkan, saya beri minum, saya beri camilan lah untuk menenangkan. Gunanya apa? Beliaunya agar bisa menceritakan secara detail, karena kan tiba-tiba datang tuh ujuk-ujuk begitu kan di depan saya, menangis, panik gitu kan, wah apa ini begitu kan. Jadi saya arahkan Ibu Lina ini kepada ke ruangan relaksasi atau ruang VIP saya untuk bisa calm down terlebih dahulu begitu. Jadi setelah saya pengamanan data terlebih dahulu, kemudian saya arahkan Ibu Lina, Ibu di sini dulu bagaimana cerita lebih detailnya. Jadi di situ Ibu Lina menceritakan apa yang terjadi. Beliau yang berangkat pagi mau ke pasar ingin pengambilan uang, ternyata dia di pertengahan jalan ternyata mendapatkan undangan pernikahan dari saudaranya jauh begitu kan, yang mengakunya bahwasannya nomornya ganti begitu. Ya namanya juga sudah berumur ya teman-teman. Jadi tanpa berpikir panjang, dengan happy karena ada kabar gembira, ada pernikahan dari saudaranya, ya sudah dikliklah untuk undangan tersebut. Jadi saya selain mengarahkan untuk Ibu Lina ke ruangan relaxation room untuk memberikan special treatment, jadi saya juga sembari melakukan pengecekan data dari fraudster account-nya begitu. Apakah dananya tuh masih ada atau apakah sudah hilang begitu, sudah ditarik. Dan ternyata spesialnya dan magic sekali di sini karena masih ada uangnya sejumlah yang dimaksud dan di saldonya memang melebihi dari 3 juta. Jadi kan dari sini saya bisa eskalasi lebih lanjut. Wah, ini ada 3 juta yang dimaksudkan dari Ibu Lina nih. Berarti saya bisa untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian open interactive and collaboration, disinilah saya saatnya melakukan tindakan eskalasi ke supervisor, menginformasikan bahwasannya masih ada dana nih di rekening dari fraudsternya. Dari sini kami melakukan pengamanan terlebih dahulu dari dana sejumlah Ibu Lina yang dimaksudkan 3 juta rupiah.
Nah, kemudian di sini langkah proaktif saya sebagai customer service langsung menghubungi kantor cabang pembuka rekening fraudsternya atau penipunya. Jadi saya berkoordinasi bukan antar internal dari kami saja, dari kantor unit kerja saya, bahkan dengan kantor cabang pembuka rekening dari fraudsternya. Nah, dari situ saya meminta request agar dilakukan investigasi on the spot. Jadi dari kebijakan apabila ada hal semacam ini, investigasi on the spot itu bisa dilakukan sesuai request dengan surat yang kami kirimkan melalui surat elektronik melalui aplikasi Dio kami. Jadi antar cabang, antar kantor saling berkoordinasi itu sangatlah bisa, sangatlah memungkinkan agar bisa dilakukan investigasi sesuai dengan alamat rekening dari fraudsternya. Begitu. Dan setelah dilakukan investigasi on the spot, ternyata bahwasanya alamat tersebut fiktif. Jadi rekening ini, pembentukan rekening fraudster ini rekening fiktif. Jadi sebetulnya tidak ada bangunannya, tidak ada gedungnya, tidak ada rumahnya seperti itu. Jadi hanya lahan kosong, teman-teman. Nah, dari sini apabila kami dari customer service sudah menerima sebuah fakta seperti itu berikut untuk rekeningnya fiktif, jadi dari pihak investigasi Bank BRI pun dapat secara sepihak melakukan pendebetan secara otomatis sejumlah hold dana yang sudah kami lakukan. Begitu. Jadi karena fiktif tersebut dan bersyukurnya bisa dibantu proses pendebetan dana yang sudah kami hold. Baik, kemudian ya yang satisfaction is the key. Jadi segala bentuk usaha yang sudah saya lakukan mulai dari kami memberikan special treatment untuk agar bisa kemudian nasabahnya bisa menceritakan lebih detail dan menenangkan diri dan merasa ya diprioritaskan seperti itulah ya sebagai nasabah yang memiliki kendala yang sangat urgent. Kemudian ya kolaborasi internal kami dengan supervisor dan pimpinan cabang kami dan koordinasi pula antar kantor. Ini effortnya sungguh luar biasa karena sangat jarang sekali untuk koordinasi apabila antar cabang dan dilakukanlah investigasi on the spot pula. Jadi di situ ada beberapa pihak yang saling berkoordinasi dan kolaborasi tentunya untuk menyelesaikan kendala ini. Begitu. Dan setelah 6 jam kami bantu investigasi, kami bantu untuk kemudian untuk investigasi on the spot juga kepada rekening alamat sesuai rekeningnya fraudsternya. Alhamdulillahnya bisa dikembalikan untuk dananya. Nah, dari situ titik poin yang bisa menarik begitu ya dari case ini adalah kesigapan Ibu Lina itu sendiri yang saya acungi jempol sebetulnya, karena dari Ibu Lina setelah mengetahui dananya itu dirasa hilang atau berkurang, begitu langsung menuju ke customer service untuk melaporkannya. Jadi untuk tindakan eskalasi atau penyelesaiannya pun tidak memerlukan waktu yang atau spare waktunya tidak terlalu panjang, sehingga kami pun juga bisa menyelamatkan dananya karena kita lebih cepat proses hold dananya ketimbang dari sisi penipunya. Begitu. Jadi kenapa ini sangat menarik dan menjadi pertimbangan saya untuk bisa saya angkat ceritakan di ICCA ya seperti itu. Jadi untuk garis besarnya saya juga bisa sharing kepada teman-teman sekalian bahwasanya kita harus wajib aware dengan data perbankan kita, dan apabila ada mencurigakan atau link yang mencurigakan atau aplikasi yang dirasa ya tidak perlu dari nomor yang tidak kita ketahui, janganlah kita gegabah untuk klik atau menyetujui atau me-approve hal tersebut begitu. Dan kita juga tetap selalu menjaga kerahasiaan data nasabah kita masing-masing, baik itu dengan keluarga kita ataupun dengan pihak bank itu sendiri. Jadi dari Bank BRI pun juga kami tidak ada hak sama sekali untuk mengetahui data-data nasabah kami begitu. Jadi itulah penyelesaian dari kendala yang saya sharingkan di TBCCA 2024. Kemudian juga saya sedikit bercerita, selain mantra khusus Wingardium Leviosa tadi,
saya juga memiliki mantra-mantra yang saya gunakan sehari-hari begitu ya untuk pelayanan saya, untuk menghadapi nasabah-nasabah saya dengan mantra ASIO ini. Jadi ini adalah mantra-mantra standar saya untuk pelayanan di customer service PT Bank Rakyat Indonesia. Bahwasanya setiap pelayanan yang saya lakukan harus berlandaskan akurat atau knowledge masternya yang mencukupi. Apabila ada upgrade knowledge-nya, kita harus update juga. Maka dari itu tadi dengan adanya aplikasi BRISmart dan refreshment yang kita lakukan secara rutin pun juga akan mengupgrade knowledge kita. Terfokusnya juga sebagai customer service untuk pelayanan. Kemudian juga basicnya harus cerdas, charming, kemudian impresif, dan selalu memberikan pelayanan yang selalu outstanding tentunya. Jadinya setiap kali ada nasabah yang datang menemui kita, dengan bangga kita memberikan mantra ASIO ini, dan nasabah pun dari sisi nasabahnya akan merasa diprioritaskan dan pulang dengan senyum bahagia atas pelayanan dari customer service PT Bank Rakyat Indonesia. Seperti itu Kak Datina. Terima kasih.